adalah mungkin keinginan manusia ya, yang mengisi meneruskan di bumi yang sangat ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa ditujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabiin, tabiat, pengikutnya yang setia dari zaman dulu sampai akhir zaman. Dan semoga kita sebagai umatnya, walaupun umat mutakhirin, pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini saya bertindak sebagai pengasuh acara. Insya Allah beberapa acara ke depan, ada acara yang sudah dihadiri, alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai. Jadi kita data sudah aman. Insya Allah yang mengikuti penataran ini akan cash nanti itunya apanya? SIM-nya cash. Apa SIM? Surat izin mondok. Nah, kalau tidak punya SIM nanti dirazia sama Ronda. keluar. Saya udah nikah. Pak, mana SIM-nya? Enggak ada. Wayanya. Itu bodong. Ambil bangku tapi kalau kita udah punya SIM, bangku lagi belakang. Ada lagi tuh bangku. Oh ya. Alat debat nanti ya. Surat izin mondok. Mengemudi ya. Tadi jawab mengemudi ya. Jadi mengemudi. Biasanya laki-laki yang mengemudi di atas kan. Nah, mengemudi keluarga berencana ya. Keluarga berencana. Karena harus direncanakan. Ya, punya anak 2, punya anak 3, punya anak 4, punya mobil, punya rumah, itu berencana. Makanya insya Allah nanti setelah rumah tangga akal kita punya segalanya, hartanya punya, anaknya juga. Jepang paling harta yang paling mulia adalah keluarga, maka utamakan keluarga. Insya Allah nanti isi bimbingan perkawinan ini oleh kedua narasumber. Yang satu adalah ada sebagai penyuluh agama Islam yang insya Allah sebentar lagi akan naik ke P3K. Mudah-mudahan doanya saja insya Allah, karena rangkaian tahapannya sudah dilaksanakan, sudah tes juga insya Allah, pengumumannya sebentar lagi. Dan nanti narasumber yang kedua adalah Ustadz Jalalul Bulkini. Beliau adalah penyuluh fungsional. Untuk pimpinan yang pertama saya persilahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Cece Sofwandi. Kepadanya kami persilahkan. Ustadz Cece silahkan. Mungkin harus dijemput. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda bismillahi warahmani wabirrahimi daimin ihsani falhamdulillahil qadimil awali wal akhiril baqi bila tahawli summa salatu wassalamu sarada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqa ghairu mubtadi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa al-ayah wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil lafzi wal ma'na.
wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni al-hadis wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil abdi wal ma'na. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah kedatangan calon-calon pengantin yang kondisinya mungkin lagi berbahagia, berbunga-bunga. Ayah yang sedih ada enggak? Pasti senang semua, gembira semua insyaallah. Pertama-tama saya mengajak, ayo sama-sama kita panjatkan puji kepada Dzatillahi Rabbi, yang mana Allah Rabbul Izzati tidak akan pernah mengingkari atas janji. Beda dengan kita sebagai laki-laki, cenderung banyak janji kayak caleg, tapi Allah tidak akan mengingkari janjinya. Selama apa? Selama Neng sama AAA ini masih patuh memegang teguh, yaitu taat dan bakti. Sesuai dengan ayat Allah dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Puja yang menjadi penghias kata malah membuka acara. Marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah yang Maha Kuasa tidak akan memberikan siksa begitu cepat kepada kita sebagai manusia. Walaupun kita sebagai manusia cenderung kalau dihitung dari bangun tidur ke sampai tidur lagi cenderung masih banyak perbuatan dosa, tapi Allah tidak akan memberikan siksanya tercepat dan tergesa-gesa. Sesuai dengan ayat Allah dalam Al-Quran, innallaha ghafurur rahim. Salawat dan salamnya semoga tercurah dan terlimpahkan buat Paduka Alam, yang mana beliau telah sukses merubah dari dulu zaman jahiliyah tidak ada hukum-hukum Islam menjadi ilmiah adanya hukum-hukum Islam yang berubah. Yang dulu tidak ada istilah nikah, tapi dengan adanya hadir beliau adanya hukum nikah. Ya dulu itu adanya zina nih. Nah, dirubah sama beliau dengan syariat Islam, yaitu hukum nikah. Tujuannya apa? Nih nikah ini buat menaikkan, menghormati kemuliaan khususnya sebagai perempuan. Karena dulu sistem nikahnya apa? Cuman dengan simbol bendera. Kalau di rumah si Neng benderanya putih, itu bisa masuk siapapun di situ. Kalau udah ada yang masuk yang nginap di rumah si Neng, itu tidak boleh ada yang masuk lagi. Ada simbol bendera kuning diganti. Besoknya bisa putih lagi, bisa beda orang yang masuk ke situ. Makanya pernikahan ini salah satu untuk menaikkan harkat dan derajatnya seorang perempuan. Nah, tiada lain yang merubah itu siapa? Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpahkan juga buat keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in beserta tabi'atnya, dan kepada kita semua, khususnya Neng sama AA yang akan menjalankan sunnah Rasul. Semoga kita semua diberikan syafaat dari beliau sehingga kita semua selamat dengan kekacauannya di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para Neng semua, mungkin yang terhormat penyuluh fungsional kita Kecamatan Babakan Madang, Ustadz Jalaluddin SAG, Bulkini SAG, dan juga yang terhormat nanti teman saya tuh seperjuangan, yaitu Ahmad Sujai SHI selaku MC yang tadi ada di sini. Di sini mungkin kesempatan saya buat berbicara, mohon maaf sebelumnya, mungkin bukan semata-mata mengajarkan atau menggurui atau memberikan materi, tapi insya Allah di sini sama-sama belajar, karena dalam pernikahan itu tidak ada istilah senior dan junior, tidak ada. Saya mau udah ada janggutnya nih, berarti udah senior nih. Tetap permasalahan dalam rumah tangga itu ada. Nah, makanya insya Allah
Neng sama Ani semuanya menikah. Insya Allah nanti setelah ini kan acara pernikahan, malahan setelah menikah ini Allah mengkaruniakan apa, ada tujuan dari selain menikah itu apa, yaitu hibdul walad, yaitu memperpanjang dengan memiliki keturunan. Itu insya Allah nanti mudah-mudahan nih setelah menikah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dikasih hamil, terus tahun ke depan itu memiliki anak, dan mudah-mudahan anaknya nanti anak yang soleh dan soleha. Hoyong mau tidak anaknya soleh dan soleha, mau ya? Udah persiapan belum cara bikinnya? Harus persiapan dulu. Cara bikinnya apa yang harus disiapin? Ayo, pengen memiliki anak yang soleh dan soleha. Jangan solehnya kayak anak sekarang. Anak sekarang mah soleh rajin, tapi tidak memiliki agama. Kenapa? Saking soleh-solehnya, rajinnya, sekolah aja berangkat pagi pulang malam, nongkrong wae meren gitu, sekolah enggak. Nih harus memiliki anak yang soleh. Ada persiapannya. Apa persiapannya? Telur ayam kampung, kerating deng. Bukan gitu. Kalau ayam kampung kita siapin nanti, mau punya anak yang soleh, ayam kampung biar nggak leklok lain gitu. Kayak anaknya coba kalau perempuan lihat ayam ini semuanya pakai baju, pantatnya kelihatan. Kalau laki-laki tekau lihat perempuan teh, wah miring terus gitu kan. Makanya persiapin dari sekarang. Apa caranya kita harus memiliki anak yang soleh? Kan kita itu memperpanjang keturunan nih tujuannya. Yang pertama, kata Rasul, kalau kita ingin memiliki anak yang soleh, kata Rasul, yaitu ibadah bidu'ain. Jangan sekali-kali melupakan doa ketika naik motor. Neng, kalau mau ditaikin nanti harus bilang, udah berdoa belum? Berdoa. Makanya ada 4 nih cara-cara sesuai dengan agama. Yang pertama, Neng nanti sama nih harus memiliki wudu dulu. Wudu. Insya Allah wudu. Nih malam pertama nih wudu dulu. Sebelum naik motor teh berwudu. Setelah itu apa? Setelah berwudu usahakan ada yang mau ngapain enggak? Kirim air enggak? Sama calon kita. Ya. Itu belum pendataannya. Makasih Ustaz. Ya, sami-sami ibu, sami. Nih pertama Neng sama harus berwudu. Punya wudu. Terus kalau istilah sekarang mah setelah berwudu harus memakai wangi-wangian. Harus wangi semua. Jangan bau oli. Nanti lahiran anaknya lahir udah bawa rantai. Berwudu nih, dandan nih yang cantik Neng. Dandan yang medo, wangiin semuanya badannya, kalau perlu mandi dulu. Berwudu, setelah itu berwudu sambung dengan sholat 2 rakaat ba'da maghrib. Sholat sunat jipab namanya. Atau misalnya Neng mau sholat sunat hajat, boleh. Sholat jipab nih, baru dengar sholat jipab nih. Setelah maghrib 2 rakaat sholat. Setelah itu berdoa, ya Allah, saya ingin memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Berdoa. Setelah itu nih sebelum maghrib nanti malam pertama, sholat maghrib, sholat hajat 2 rakaat namanya sholat sunat jipab. Terus yang ketiganya nih, yukra'u bil Qur'ani walau bi ayatin. Usahakan nih sebelum terjadinya pertempuran malam pertama, ingin memiliki anak yang soleh, usahakan baca Quran dahulu, walaupun baca Qurannya itu 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Segitu cukup gitu. Walaupun, tapi kalau bisa mah jangan seayat teuing gitu. Baca surat pendek atau gimana. Neng sama, tapi nitip, jangan terlalu keras bacanya. Bisi diintip Pak RT. Rek tempur iya orang intip bisi gitu. Biasa pelan baca biasa. Karena apa? Ya, yang ketiganya itu baca Quran walaupun 1 ayat.
Nah, makalahan Sayyidina Ali karamallahu wajhani sebelum masuk ke kamar istri itu, beliau selalu mengetuk pintu dan membaca uluk salam, assalamualaikum. Tuh, Sayyidina Ali usahain gitu dengan senyuman, istri sambut dengan senyuman. Awas senyumnya jangan sebulan sekali dia nanti. Perempuan terkadang senyumnya diatur. Saya mah mau senyum depan suami itu diatur. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 baru senyum, baru gajian. Jangan sampai gitu. Harus senyum. Suami masuk ke kamar sambut dengan senyuman. Apalagi mau bertempur itu. Yang keempatnya yaitu awali sebelum menaiki atau terjadi bersenggama, usahakan mulai dengan membaca doa dahulu. Nih doanya nanti udah dibagikan kan yang ini. Nah, baca. Itu ya, usahain mau anak yang soleh. Makanya setiap sesuatu mau memiliki anak yang soleh harus direncanakan dari sekarang. Termasuk Neng sama AA ini kita ini mau menjadi pasangan suami istri. Apa yang harus kita rencanakan mau menikah ini? Jadi intinya ada visi dan misinya. Neng menikah, saya sama istri aja begitu. Saya sama istri sering ngobrol, menikah tuh mau ngapain sih, Bu? Itu saya sama istri merencanakan, Bu, usahain. Pertama makanya nitip, rencanakan. Kita menikah itu mau ngapain dari sekarang? Mau apa? Pertama, saya menitip nih, Neng sama A menikah harus direncanakan menjadi keluarga yang sama-sama memperoleh kebahagiaan. Insya Allah sepakatnya, tujuan menikah, merencanakan bahagia itu kan udah kebayang dari sekarang. Gembira terus. Di sini nggak ada yang cita-cita menikah itu setelah menikah jadi babak belur. Kan nggak ada. Pengen bahagia semua. Tapi nitip kesempatan memperoleh kebahagiaan harus balance, harus seimbang. Neng sebagai istri kebahagiaan harus sama. Laki-laki juga sama. Jangan membatasi. Makanya nitip nanti. Jangan egois. Kita sebagai suami, awas kurangi sifat-sifat yang sebelum nikah dimasukin ke sesudah nikah. Awas. Bergadang malam-malam, main sama teman wae, nipu terus, tahu nipu tuh, ngusuk, tukang ngusuk mah penipu. Kos kayak mau ngasih makan, udah makan kedut karunya. Awas, kurangi tuh main game online, apalagi awas nitip nanti setelah menikah terjerat dengan judi online. Awas, jangan mau Neng harus sebagai istri harus galak. Karena apa? Karena tidak mau badan kita apalagi nanti memiliki anak dikasih nafkah dari seorang suami dari perkara judi. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan barang siapa yang mau bahagia itu ada 4 perkara. Di antaranya jauhkan keluarga, suami, Neng, anak kita jauhkan dari khamar. Khamar itu minuman atau makanan yang memabukkan. Jauhi. Nah, setelah berkeluarga awas jauhi dari perkara-perkara yang memabukkan. Misalnya suka mabuk, jangan, Neng, harus galak. Karena yakin dalam keluarga kalau terjadi adanya minuman keras, maka Allah akan menjauhkan keluarganya dari jenis kebahagiaan. Yang keduanya, jauhkan dari perjudian. Walaupun usahanya sedikit, berdagangnya ala kadarnya, kita mah karyawan pabrik, itu pun dikontrak, tapi kebahagiaan itu tidak diukur dengan jenis pekerjaan. Jauhi kata Allah, jauhi diri kita itu dari perjudian dan juga dari minuman keras. Tak judi awas. Jangan mau Neng hasil judi online. Jangan sekali-kali berani ngasih nafkah kepada seorang istri dari hasil perjudian. Ya ulah hayang kalau kita berjudi itu suka pondok umurnya pendek.
Teh tempo main gaple. Modal sia, sukna teh ngagoler apa. Jangan jauhi keluarga kita dari perkara perjudian. Yang ketiganya dalam Al-Qur'an, jauhi apa? Dari apa? Dari sasajen atau pemusyrikan. Nah, makanya awas nanti musyrik sedikit-sedikit wah nabur garam di pinggir biar datang nih rezeki. Jangan. Itu mendingan disodakohin. Ya. Awas nitip nih. Kembali lagi harus memiliki kebahagiaan yang sama. Di antaranya kebahagiaan yang sama teh awas jangan sampai begini. Neng, kenapa sebelum nikah mah lumayan nih badannya nih? Gemuk tapi udah menikah kurus. Iya punya si A-nya main wae. Begadang wae. Pulang kerja uangnya dapat tapi nggak dikasih ke istrinya. Jangan sampai begitu. Kebiasaan sebelum nikah itu harus dikurangi nih. Kalau setelah menikah. Sebaliknya Neng. Jangan sampai kita sebagai istri Neng nih. Sebagai istri semua. Yang bahagia. Wow. Suami jadi kurus, nggak diurus, nggak dirawat. Awas kebanyakan sekarang perempuan gitu lebih cenderung main medsos, media sosial. Ngurus suami enggak. Kan sekarang mah lagi tren. Suami sakitnya apa coba? Dipoto. Ya. Bikin status foto. Suamiku sakit. Emot sedih kayak yang iya. Hari keduanya masih sakit, suamiku nggak mau makan nih, kenapa nih sakit, emotna ditambahan sedih. Nah, hari ketiga innalillahi keburu maut. Makanya kalau punya suami itu nggak usah dipoto, obatin, urus, rawat dengan bagus. Awas. Ya, atau misalnya sebelum nikah mau gue hebat, seorang istri bikin statusnya masak we terus. Masakan rendang nih, hasil masakan pada menang meuli di Padang. Udah masak, udah nikah, nggak pernah melayani suami dengan masakan kita, nggak pernah. Jangankan masak daging, masak air pun gosong, kan aneh, etis. Rawat dari sekarang, pokoknya awas kebiasaan sebelum menikah harus dikurangi biar apa? Biar memiliki kebahagiaan yang seimbang. Artinya laki-laki harus memiliki kebahagiaan, ketenangan, kegembiraan dalam keluarganya. Perempuan juga harus sama manis, sama pahit intinya. Gimana caranya Ustadz kalau kita keluarga mau sama-sama bahagia? Kan kita mau bahagia, kan keluarga menjadi keluarga yang bahagia, tentram, damai. Itu treatmentnya gimana? Treatmentnya pertama, pertama harus meluruskan niat kita mau menikah. Makanya mas saya mau bertanya dulu ini. Kesini ke KUA minta dinikahkan, Neng sama ke KUA minta dinikahkan sama KUA. Itu niatnya mau ngapain nikah tuh? Mau ngapain nikah teh? Niat nikahnya mau apa? Mau bikin konten di TikTok biar rame viewersnya, kumaha? Menjalani sunnah Rasul berarti ibadah. Niat menikah dari sekarang benerkan. Kita mau menikah itu karena ibadah, mengikuti Rasul juga menikah karena dalam hadis an-nikahu sunnati, kata Rasul, nikah itu sunatku. Aku menjalankan sunnah, yaitu menikah, kata Rasul. Pamalam yakmal, barang siapa yang tidak mengikuti sunnah Rasul, di antaranya sunnah Rasul itu menikah, banyak sunnah Rasul, maka dia itu bukan umatku. Kata Rasul. Berarti nitip dari sekarang mau beribadah. Berarti cerita beribadah kembali lagi ke Rasul. Rasul ketika ditanya nih, makanya nanti saya nitipnya, kalau belum ada sekarang, adain perbaiki. Kalau udah ada kebaikannya pertahankan. Rasul dulu ditanya begini, ini makan udah ada pilihannya. Rasul ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa kebiasaannya seorang pasangan mau mencari pasangan buat jadi suami istri? Kata Rasul, pertama, biasanya suka melihat dari faktor apanya. Kata Rasul, yang pertama, seorang perempuan laki-laki mau menikah dengan pasangannya itu
karena faktor melihat faktor ketampanan anak. Tampan dan cantiknya seseorang. Neng jujur nih. Lihat si AA karena apa? Tampan tuh. Tampan tidak. Jujur aina mau dicapok kalau jujur aina dihalangan gitu. Kasih siap itu. Ustaz. Punya suaminya tuh kasep, misalkan di bawah UMR. Jujur, seorang istri kita cantik nggak? Cantik. Karena milih pasangan istri itu karena pertama, gelis. Neng, lumayan nih, badannya tinggi, putih, tampan, menawan. Itu karena cahaya. Zaman sekarang nggak bakalan ada nih. Ustaz, saya mah mau cari calon suami itu nggak mau yang ganteng, nggak mau yang cantik, nggak ada. Belaan diedit mukanya, ini putih, hidung mancung, ini kesini hitam, editan mah kelihatan. Berarti rata-rata kata Rasul, perempuan memandang laki-lakinya, laki-laki memandang calon istrinya mau menikah karena pertama faktor cantik dan ketampanan. Betul kata Rasul. Tapi jangan dijadiin prioritas. Boleh kata Rasul, boleh tidak? Boleh. Tapi jangan Jangan dijadiin prioritas diutamakan. Karena tampan dan cantiknya perempuan, tampannya seorang suami itu ada masa waktunya. Cantik neng sekarang, tunggu 50 tahun kemudian nggak cantik lagi, tetap keriput. Sekarang kekar badannya, putih, kekar, tampan, nanti 50 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan udah berubah, ketampanannya hilang. Kata Rasul boleh, tapi jangan prioritas. Karena kalau diprioritaskan, kita menikah karena sebab tampan dan cantik, bakal tidak akan bertahan lama. Tapi dibolehkan, boleh. Ada orang neng sunnah milih suami itu kan diperlihatkan kalau taharuk. Laki-laki harus melihat calon istrinya, oh iya cantik. Gak mungkin kita mau Ustaz cantik mah nomor sekian. Biarin punya calon istri hidungnya di pantat juga Ustaz, biarin. Gak ada gitu. Gitu. Ya. Sok yang keduanya biasanya nih neng mau nikah sama si AA mau menikahin seorang perempuannya karena kedua kata Rasul biasanya faktor kekayaan dan hartanya. So, ada neng kamu tak istri tak perempuan, neng punya cita-cita nggak punya calon suami nganggur, ada nggak? Nggak mau ya. Paling yang ditanya udah kerja belum, kerja di mana, kan gitu biasanya. Ya, tapi biasanya begitu. Tampan cantik tidak nomor 2 lah, tapi mengedepankan faktor hartanya. Si neng karena melihat suaminya udah kerja apa belum, kerjanya di mana, berapa penghasilannya, kalau bisa kan begitu. Si sama mandang isinya biarin agak hitam juga, nggak putih juga, yang penting mah kaya bapaknya, kan gitu. Pak Haji rumahnya gede lega, main ke rumahnya haheho, kunaon make haheho, atuh rek ka WC oge di tengah imah kudu naik sepeda. Saking lega imah. Jangan seperti demikian. Boleh kata Rasul, boleh enggak? Boleh, tapi jangan prioritas. Gimana? Kenapa jangan prioritas? Kalau diprioritaskan mau menikah karena faktor harta, pekerjaan, kekayaannya, maka kalau setelah menikah diuji sama Allah, yang tadinya suami kita kerjanya mapan, pembisnis handal, pedagang hebat, rame dagangannya, jualannya laris, ketika setelah menikah diuji sama Allah, tadinya kerja dipecat sama perusahaannya, tadinya pedagang yang sukses, pembisnis yang handal, dagangannya bangkrut, apakah akan bertahan? Mual, tidak akan bertahan. Banyak perempuan yang cerai karena suaminya tidak menafkahi. Makanya dari sekarang balut. Kata Rasul boleh, tapi jangan diutamakan. Yang harus diutamakan apa? Yang harus diutamakan kata Rasul yaitu biasanya alternatif yang ketiga. Tidak melihat tampannya perempuan, tampannya laki-laki, tidak melihat
cantiknya seorang perempuan, tidak melihat status dari hartanya seorang laki-laki dan status hartanya seorang perempuan. Tapi yang ketiga, biasanya orang melihat gelis mantuk, kasep mah tidak, kaya mah tidak, kerja mah belum lah serabutan, tapi mau menikah karena faktor agama. Banyak santri kerja belum, tapi kunaon neng make mau sama santri karena pinter ngajinya, menjalankan ibadahnya bagus. Rata-rata begitu. Kalau belum ada dari sekarang, usahain setidaknya. Neng sama niat nih, seorang calon istri kita gimana sholatnya. Tes, pakai mukena. Ya pakai mukena ya. Pakai mukena kebalik. Harusnya di bawah, ini mah di atas. Oh berarti nggak pernah sholat. Tes, suami kita sholatnya gimana? Lihat. Ibadahnya gimana? Rajin Ustadz, suami saya mah calon suami saya mah rajin. Gimana neng rajinnya? Rajin Ustadz, mau Jumatan aja datangnya hari Rabu. Tama geblek kayaknya, nggak bagus gitu kan? Intinya harus dilihat dari situ. Nilai ibadah dari pasangan masing-masing, ilmunya minimal suka ikut pengajian, arahkan nanti sebagai suami kita kan tidak bisa menghandle nih. Karena nafkah itu nanti setelah menikah itu ada dua nih. Nafkah secara lahir dan batin. Batin itu tidak hanya dengan bersenggama, tapi harus memberi nafkah ilmu agama juga. Makanya nanti harus dikasih ruang perempuan buat mencari ilmu. Harus. Ya. Nah, faktor agama yang paling penting. Karena apa? Dengan faktor agama, lihat, dengan faktor agama ketika suami kita kerjanya dikeluarkan, dagangannya kok Allah dicoba dengan banyak tidak lakunya, banyak kerugiannya, bangkrut alias bangkrut namanya. Tapi kalau udah dibalut dengan agama, istri mampu bertahan, malahan bukan banyak meminta, tapi ikut mendorong dengan mendoakan. Karena apa? Agama yang ada di seorang pasangan menentukan kelanjutan seorang perempuan dalam rumah tangga ketika dalam ujian setelah menikah. Awas. Makanya nanti gitu, usahain, neng. Nanti kalau suami kerja, neng di rumah backup suami itu. Di backup dengan apa? Di backup dengan suami jam 9 nih. Ngamparin kita masih jada, sholat 2 rakaat, sholat duha, doana uka-uka, Allahumma inna duha uka, langsung sambung. Ya Allah, jadikan hari ini suamiku membawa rezeki yang halal. Tuh, sokong sama doa. Ini mah suami kerja, YouTube, TikTok yang dibuka, scroll. Duha, sokong suami yang lagi keluar. Jadi intinya begini, neng. 3 yang alternatif nih. Pertama cantik dan tampannya, hartanya dan agamanya. Alias begini, kalau udah dibalut dengan ibadah, nih kan tujuannya mau beribadah kan? Berarti siapkan dari sekarang mental apa? Harus siap-siap menerima kekurangan yang ada di pasangan kita masing-masing. Sekarang mah acting semua, saya yakin. Actingnya hanya acting, neng actingnya acting. So bicara halus, padahal mah nanti mah nggak tahu. Neng kenapa sakit? Enggak. Kenapa kok merah pipinya? Enggak apa-apa. Padahal mau kentut ditahan. Enggak mau kentut juga di depan calon kan? Banyak hal-hal yang buat calon suami yang nggak tahu, banyak hal-hal buat calon istri yang nggak tahu terhadap suaminya, banyak kekurangannya. Di sekarang siapkan, harus bisa menerima kekurangan pasangan masing-masing. Siapnya? Siap nih. Dulu mah pintar masak, tapi sekarang aneh ya masaknya. Update status masakan terus, tapi masak sekarang ya Allah, saya suruh bikin kolak. Ini pernah kejadian gitu. Benar punya istri ini. Istri emang kemasak belum. Karena sibuk di ngajar lah ya, dari sejak muda suka mengajar di sekolah. Ketika menikah, ingat, ketika menikah saya mau kolak nih. Kata istri, tenang,
kita hubungi guru. Gurunya apa? Istri kalau masak punya guru. Gurunya Mbah Google. Bikin kolak, wah bagus. Panti kolak apa? Gula, pakai itu, pakai garam. Garamnya itu harusnya takarannya sedikit. Ini takarannya banyak. Tuh pas dimasak tuh tadinya bikin kolak jadinya kayak sayur lodeh dah asin banyak. Tapi apa? Kita sebagai suami jangan muji, sindir, jangan terlalu marah. Bu, luar biasa. Di jalan kalau beli tajil kolaknya standar ya gitu, sama di ujung jalan sampai yang itu rasanya sama. Tapi masakan ibu mah luar biasa. Masak kolak tapi saya kayak dengan sayur lodeh luar biasa. Tuh, jadi jangan ada marah. Karena apa? Kasih ruang buat belajar. Itu ya, siapkan dari sekarang. Banyak kekurangan-kekurangan di pasangan kita masing-masing. Jangan dijadikan itu kelemahan. Tapi kita sebagai pasangan yang solid nih dalam rumah tangga, makanya harus saling menutupi. Kalau bisa harus saling menutupi kekurangan, yaitu dengan menambahkan kekurangannya dengan kelebihan yang ada di kita masing-masing. Karena mau bahagia, berarti kalau mau bahagia harus meluruskan ibadah. Niat kita mau beribadah, setelah menikah harus siap menerima kekurangan pasangan masing-masing. Yang keduanya, mau bahagia, masih mau bahagia kan rumah tangganya. Yang keduanya, sakralkan ketika walimatul ursi atau ketika resepsi pernikahan. Harus sakral. Gimana cara mensakralkannya? Cara mensakralkannya ada dua alternatif. Yang pertama, harus jangan sekali-kali ketika walimatul ursi, ketika menikah neng sama AA, meninggalkan apa yang diperintahkan sama Allah. Nah, tersangkanya perempuan ini kebanyakannya. Perempuan berani nggak sholat kan? Karena takut make up-nya hilang dengan air wudhu. Benar nggak? Jangan sekali-kali meninggalkan sholat yang 5 waktu. Ya Allah, sholat 5 waktu ditinggalin. Di Bahjatul Wasail di halaman 54 kalau nggak salah, tertera barang siapa yang mampu meninggalkan sholat seumur hidup dari balik usia 15 kalau perempuan atau haid misalnya, meninggalkan sholat sewaktu aja, dia nggak sholat, contohnya nggak sholat zuhur misalnya, dia tidak dikodok, maka Allah akan mengutus satu malaikat buat menuliskan nama orang yang meninggalkan sholat dan dari kodok di apa? Min babinar, di atas pintu neraka. Kalau udah ditulis di pintu neraka, gimana ngapusnya? Apalagi ini ketika resepsi pernikahan, kan Ustaz lagi darurat. Darurat itu sholat itu tidak berlaku. Lagi sakit aja, ketika lagi sakit tidak mampu berdiri sambil berbaring. Ketika sholat tidak mampu sambil berbaring, usahakan sambil duduk. Ketika tidak mampu sambil duduk karena struknya parah misalnya, ya cukup dengan isyarah. Saking wajib-wajibnya sholat ini, ketika resepsi pernikahan berani meninggalkan sholat karena takut make up-nya hilang, maka itu melanggar apa yang diperintahkan sama Allah. Gimana mau turun berkahnya, mau pernikahannya, karena di acara resepsinya pun orang banyak meninggalkan sholat. Kita pengantin gak sholat, suami juga gak sholat, awas. Ibu mertua gak sholat, tukang nyokot piring juga gak sholat, awas. Harus sholat semua, jaga. Nah, setting nanti neng, usahakan ini ganti make up jam berapa, tanya. Oh, ganti make up jam 2. Sebelum jam 2:30 sholat dulu. Gitu. Nanti nih, kewajiban pertama seorang suami harus mengawasi sholatnya seorang istri gimana nanti. Nih ingetin nih nanti. Awas, kebanyakan perempuan tuh berani meninggalkan sholat. Laki-laki juga banyak serua, bukan perempuan lain. Laki-laki nama komo ayat dong, samprak lahir sampai sekarang gak pernah sholat subuh, ayat tuh. Awas. Sholat nanti sekali, sholat viral maghrib doang. Lohor capek, lagi kerja. Sholat asar baru pulang kerja, malam ngantuk. Maghrib karena banyak teman. Tuh, awas.
Jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Gimana mau Allah menurunkan rahmat dan berkah kepada Neng sama AA yang akan menjalankan rumah tangga tuh. Ketika saat itu kita tidak mensakralkan, berani meninggalkan sholat. Yang keduanya mau bahagia nih. Kalau mau bahagia, usahakan sakralkan ketika pernikahan. Neng sama AA harus menjadi apa? Harus menjadi pengemis. Nih nanti sakral kan harus jadi pengemis. Pengemis apa? Pengemis doa. Usahakan orang yang kita undang datang ke acara kita, keluar ucapan beliau itu doa buat rumah tangga kita ke depan. Ya saya doa ini rumah tangganya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau nggak bisa dengan Arabia, ini mah gitu ditulis tapi tulisannya gitu. Mohon 250.000-nya, jangan jadi pengemis itunya. Amplopnya doa enggak kedengar. Yang penting doanya. Udah makan ngedoain enggak. Usahain doanya harus terdengar. Karena Neng sama A butuh didoakan sama orang banyak. Ya. Nah mungkin satu nih, sebetulnya ada 100. Jadi nih, rencanain rumah tangga Neng sama A itu harus menjadi keluarga yang sama-sama memperoleh kebahagiaan yang sama. Treatmentnya ada 2. Treatmentnya pertama, luruskan niatnya. Ketika meluruskan niat beribadah, berarti Neng sama A itu harus siap menerima kekurangan pasangan masing-masing. Yang keduanya, sakralkan resepsi pernikahan. Dengan cara apa? Dengan cara jangan meninggalkan sholat ketika resepsi pernikahan. Yang keduanya, harus meminta doa setiap orang yang datang. Nah 2. Sebenarnya banyak, ada 100 nih. Cuman yang lain masih banyak. Mungkin dari saya begitu aja ya. Mudah-mudahan Neng sama A walaupun sedikit, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat buat Neng-Neng semua dan A semua sebagai calon suami dan calon istri. Dan saya berharap semoga lancar sampai acara pernikahannya nanti. Dan setelah dinyatakan sah, akad pernikahannya sah, maka Neng dan AA dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ditutup dengan akhirul kalam. Wabillahi taufik bi ahsani thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Al-Ustaz Sepondi. Insya Allah ditunda nanti gajiannya tanggal berapa ya? Para rugu. Alhamdulillah adik-adik yang saya cintai, kita sudah mendapatkan wejangan atau pepatah ya. Yang intinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Wa'budullaha wa la tusyriku, untuk beribadah. Dan salah satu ibadah adalah menunaikan nikah. Dan ibadah yang paling lama adalah ibadah pernikahan. Saya ibadah nikah udah 27 tahun. Kalau di dalamnya kita sesuai dengan anjuran syara ya, itu ketika kita mencari nafkah, langkah kita sudah ditulis ibadah ya. Istri juga yang dari bangun sampai tidur dalam rumah tangga itu adalah ibadah. Jadi kalau ibadah yang paling lama adalah pernikahan, ibadah yang paling enak adalah ibadah nikah. Saking enaknya yang sudah pun pengen balikan lagi. Selanjutnya yang akan memberikan pengalaman, membagikan pengalamannya supaya kita dalam pernikahan sesuai dengan kita harapkan adalah sakinah mawaddah warahmah yang akan abadi kenikmatan, bukan hanya di dunia melainkan nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Suaminya tetap yang ini, istrinya tetap yang ini aja ya. Jangan tukar nanti di sana ya. Tapi yang ini walaupun udah keriput, nanti meninggalnya udah 80 tahun, casingnya udah
nggak dilihatin, enak dilihat, kebalik itu akan kaget juga. Wah, ini papa, ubannya kemana? Keriputnya kemana? Udah di salon. Jadi 30 tahun lagi, ya. Nenek-nenek juga yang ini, emak-emak, sudah emak-emak masuk surga. Ini siapa? Ini mama siapa? Mama AA. Yang dulu penataran. Di depannya Ustadz Sujaid dan Ustadz Cece. Oh itu, gimana kabar? Baik. Kenapa mampir di neraka? Istrinya masuk dulu di neraka. Lam nakum minal musholin. Aku dulu waktu pengantin tidak sholat. Masuk dulu neraka. Sudah bersih dosanya, diangkat ke surga. 30 tahun lagi nenek-nenek jadi keriput. Makanya ketika nenek-nenek zaman Nabi bertanya, ya Rasulullah, saya ini alhamdulillah ibadah siang berpuasa, malam bertahajud. Apakah nenek ini bisa masuk surga? Kata Nabi, Nek, maaf ya, di surga tidak menerima nenek-nenek. Maka nangislah nenek itu. Ketemu dengan Siti Aisyah. Ditanya, kenapa nenek nangis? Karena ibadah nenek sia-sia. Kenapa sia-sia? Kata Rasul, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Iya nenek, betul. Memang di surga tidak ada nenek-nenek kakek, tapi nenek kalau masuk surga ngadadak ngoradei. Oh gitu. Meni jingkrak eta nenek-nenek. Selanjutnya untuk Binwin saya persilahkan kepada Al Ustadz Jalaluddin Kini. Barangkali yang belum diperiksa kesehatannya boleh nanti keluar aja ya di samping. Kepadanya kami persilahkan.